12 IPA. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian reaksi redoks, kemudian menjelaskan ciri-ciri dan fungsi redoks, yang ketiga menjelaskan aturan penentuan biloks. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Reaksi redoks merupakan adanya suatu perubahan biloks atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Kemudian ada serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom yang terlibat. Kemudian merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, itu pengertian dari redoks. Kemudian perbedaan reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk reduksi dia merupakan reaksi yang melepaskan oksigen, kemudian menangkap elektron, penurunan biloks dan merupakan oksidator. Sedangkan oksidasi adalah pengikatan oksigen, melepaskan elektron, mengalami kenaikan biloks dan merupakan reduktor. Nah, itu merupakan perbedaannya. Nah, sekarang fungsi redoks. Fungsi redoks itu biasa digunakan dalam pengolahan limbah dan juga pada reaksi fotosintesis pada tumbuhan, kemudian oksidasi makanan di dalam sel. Selanjutnya, memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya. Korosi itu adalah pengkaratan. Kemudian bilangan oksidasi. Nah, biloks ini bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu kasih kemarin. Untuk unsur bebas, biloksnya adalah 0. Kemudian bilok untuk monoatom dan poliatom sama dengan muatan ion. Kemudian bilok golongan 1A adalah plus 1, golongan 2A adalah plus 2. Kemudian unsur H adalah plus 1 dan oksigen atau O itu min 2, kecuali pada senyawa biner. Kemudian pada golongan 6A itu adalah min 2 dan golongan 7A atau pada senyawa biner itu nilainya adalah negatif 1. Jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom unsur dalam molekul atau senyawa adalah 0. Nah, itu adalah aturan dalam bilangan oksidasi. Nah, contoh kita menentukan biloks N dalam senyawa HNO2. Perhatikan pada layarnya, di situ ada bilok H tambah bilok N plus 2 kali bilok O sama dengan 0. Nah, nanti dari situ dapat bilok N-nya adalah plus 3. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara menentukan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, ini dari contoh yang nomor 2 pada modul halaman 6 dari ion SbO4 3-. Nah, cara mencarinya ini kita tadi mencari ion dari atom biloks. Biloks dari atom Sb. Nah, jadi di sini caranya ini jumlah atom Sb dikali biloksnya, bilok Sb ditambah, nah, jumlah atom apalagi selain Sb ada oksigen dikali dengan bilok oksigen sama dengan, nah, sama dengannya karena di sini dia ion berarti hasil jumlah muatannya adalah sama dengan ion, yaitu min 3. Nah, kemudian kita masukkan jumlah atom Sb-nya di sini ada 1, maka sini 1 dikali dengan biloks Sb tambah jumlah atom oksigen atom O. Di sini jumlah atomnya 4, berarti sini 4 dikali biloks O itu kemarin adalah negatif 2. Nah, jadi negatif 2 sama dengan, nah, di sini jumlah muatan ion yaitu min 3. 1 dikali bilok Sb adalah, ini anggap ini bilok Sb tambah 4 dikali min 2 sama dengan min 8 sama dengan min 3. Nah, jadi kita dapat untuk biloks Sb itu sendiri adalah min 3. Nah, ini pindah ruas dari negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Hasilnya adalah min 3 tambah 8 jadi plus 5. Nah,
muatannya ini jangan sampai dihapus. Jadi kalau nilainya negatif tulis negatif, kalau nilainya positif tulis positif, biar tahu nanti biloxnya itu bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, itu untuk menentukan bilox ya. Kemudian masih di halaman halaman 7 itu ini hapus halaman 7. Nah, ada contoh, itu kalian menentukan yang mana reaksi reduksi, yang mana oksidasi. Nah, Ibu contohkan ini yang bagian C aja ya, contoh bagian C. Di situ ada 2CO2 menjadi C2O4 2-. Nah, yang manakah yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi, atau mana redok, mana mana reduksi, mana oksidasi. Caranya kalian cari dulu biloxnya. Nah, ini cari bilox O2, di sini bilangan oksidasi. Nah, kita cari untuk yang O2 dulu. Nah, CO2. CO2 O-nya sini sudah ketahuan. Sudah kita ketahui bahwa biloxnya adalah -2. Nah, berarti di sini langsung aja bilox C. Nah, karena C ini kan jumlahnya 1, jadi langsung saja ditambah dengan jumlah bilox O kali jumlah atom lah Ibu, jumlah atom O kali bilox O sama dengan, nah di sini dia adalah senyawa tidak bermuatan, berarti sini 0. Nah, bilox C tambah jumlah atom O-nya di sini ada 2, maka sini tulis 2. Bilox O adalah -2 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat untuk bilox C itu sama dengan 0. Nah, ini pindah nih, 2 kali -2 adalah -4. -4 pindah 2 jadi +4. Nah, jadi untuk bilox atom C ini adalah +4. Nah, bisa kalian tulis ini C-nya adalah +4. Kemudian C2O4 2-. Nah, C2O4 2-. Caranya sama, yaitu terus dulu jumlah atom C kali bilox C tambah jumlah atom O kali bilox O sama dengan, nah ini karena dia ion berarti sini sama dengan jumlah muatan, yaitu -2. Atom C nya ada berapa sini? Ada 2, maka sini tulis 2 kali bilox C tambah jumlah atom O nya ada 4, tulis ini 4 dikali bilox O adalah -2 sama dengan -2. Ini jumlah muatan di atas ini ya. Nah, kemudian sini 2 bilox C tambah 4 dikali -2 adalah -8 sama dengan -2. Nah, jadi dapat masih tulis ini 2 bilox C sama dengan -2, -8 pindah 2 jadi +8 sama dengan -2 tambah 8 adalah +6. Nah, jadi kita kalau menentukan bilox C yaitu +6, nah ini kan 2, berarti bagi 2 sama dengan +3. Nah, tulis ini adalah +3. Nah, jadi dari kedua senyawa ini senyawa ini ion yang mengalami reduksi yang mana, yang oksidasi yang mana. Nah, di sini dia dari 4 menjadi 3. Nah, artinya dari positif 4 menjadi positif 3 dia mengalami penurunan. Nah, ini penurunan bilox. Berarti kalau penurunan bilox mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi seperti itu caranya kalau menentukan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Artinya kalian harus cari dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Ingat, kalau misalnya dia dalam unsur bebas itu adalah 0 bilangan oksidasinya ya. Tapi kalau dia berupa ion, maka atom atau unsurnya itu adalah sama dengan jumlah muatan untuk bilangan oksidasinya.
Nah, kalau seperti ini karena dia senyawa, maka kita cari dulu Bilok untuk atom C. Di sini juga kita cari yang atom C. Karena apa? Oksigen itu sudah kita ketahui memiliki bilangan oksidasi yaitu negatif 2. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan bilangan oksidasi dan bilangan oksidasi ataupun menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 2CO2 menjadi C2O4 2-. Dia di sini disuruh menentukan apakah mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, dari kedua senyawa ini kita dapat biloksnya CO2 itu plus 4 dan biloks C dari C2O4 2- atau adalah plus 3. Nah, artinya dia mengalami penurunan bilok. Nah, mengalami penurunan bilok berarti mengalami reaksi reduksi. Untuk lebih jelasnya perhatikan video ibu berikut ini. Kalian perhatikan contoh di modul halaman 7. Di situ kalian disuruh mencari mana senyawa yang bertindak sebagai reduktor dan mana yang sebagai oksidator. Artinya kalau reduktor dia mengalami oksidasi atau kenaikan biloks. Kalau dia oksidator berarti dia mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, langkah yang pertama, kalian tandai dulu senyawa atau unsur mana yang kira-kira mengalami perubahan biloks. Nah, kita di sini lihat, nah ini ada SN, kita tandai dulu di sini N, di sini SN juga, di sini N. Nah, kenapa SN dengan N? Nah, untuk unsur H dan O itu sudah kita ketahui nilai biloksnya. Jadi yang belum kita ketahui adalah SN dan N. Nah, perhatikan lagi di sini. Terus biloks. SN ini dia unsur bebas atau atom. Nah, ini kita tidak perlu mencari nilai biloksnya berapa. Kalau dia unsur bebas maka biloksnya adalah 0. Nah, yang kita perlu cari ini AN dari senyawa HNO3, kemudian SN dari SNO2 dan N dari NO2. Nah, kita cari dulu untuk yang HNO3. Nah, ini caranya. Nah, perhatikan, ini Ibu singkat aja ya. H-nya jumlahnya 1, berarti langsung 1 kali bilok H. Nah, langsung aja biloks H ditambah 1, jumlahnya 1. Nah, kali sini berarti biloks N ditambah di sini jumlah atomnya 3, maka 3 kali biloks O sama dengan, nah ini kan senyawa dia muatannya adalah 0. Bilok H adalah plus 1 ditambah ini biloks N ditambah 3 kali bilok O adalah -2, ini sama dengan 0. Nah, jadi biloks N itu sama dengan 0. Ini plus 1 pindah 2 jadi -1. Ini 3 kali -2 adalah -6. -6 pindah 2 jadi plus 6. Nah, -0 dikurang 1, -1 tambah 6 adalah plus 5. Nah, jadi kita tulis ini plus 5 untuk yang HNO3. Nah, kemudian yang SNO2. SNO2 di sini berarti biloks SN tambah 2 kali biloks O. Biloks oksigen. Ini juga masih senyawa, ini berarti sini 0. Bilok XN berarti biloks SN sama dengan tambah 2 kali bilok O min 2 sama dengan 0, berarti biloks SN itu sama dengan -2 kali 2 sama dengan 4, pindah 2 jadi plus 4. Nah, jadi tulis ini plus 4. Kemudian NO2 lagi, NO2. Nah, berarti ini jumlah atomnya 1, maka langsung aja biloks N ditambah ini jumlah atomnya 2, maka 2 kali biloks O sama dengan 0. Nah, biloks N sama tambah 2 kali -2 sama dengan 0, jadi bilok N nya adalah -2 kali 2 kali -2 sama dengan -4, pindah 2 jadi plus 4. Nah, terus juga sini plus 4. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing biloknya, baru kita perhatikan mana yang mengalami reduksi, mana mengalami oksidasi. Nah, ini gua hapus dulu.
Nah, sudah ketemu tadi biloxnya. Nah, SN dengan ini. Nah, perhatikan dari ini SN unsur bebas biloxnya adalah 0 menjadi 4, berarti dia mengalami kenaikan bilox. Nah, berarti kalau mengalami kenaikan bilox adalah oksidasi. Nah, kalau mengalami oksidasi maka disebut dengan apa? Reduktor. Nah, kemudian yang N lagi. Yang N dari 5 menjadi 4. Nah, dari plus 5 menjadi 4, berarti dia mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan bilox. Berarti dia di sini sebagai reaksi reduksi atau oksidator. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Kalau menentukan reduktor atau oksidator. Ingat, kalau reduktor itu berarti dia mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilox, dan oksidator artinya adalah yang mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Jadi intinya kalian itu harus cari masing-masing bilox yang kira-kira unsur mana yang mengalami perubahan. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan reaksi oksidasi ataupun reduksi. Selanjutnya kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ini ada dua cara. Yang pertama cara setengah reaksi, yang kedua cara perubahan bilangan oksidasi. Cara setengah reaksi itu ada beberapa tahap. Di sini ada 6 tahap. Tahap pertama menuliskan setengah reaksi, kemudian menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Yang ketiga menambahkan 1 molekul H2O. Nah, apabila dalam suasana asam pada yang kekurangan atom O, suasana basa pada yang kelebihan atom O. Kemudian tahap keempat menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+ pada suasana asam dan OH- pada suasana basa. Tahap kelima menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyamakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan kemudian dijumlahkan. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Di sini suruh menyetarakan reaksi dengan cara setengah reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video Ibu berikut ini ya. Yang pertama ada dengan cara setengah reaksi. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya ada di modul halaman 8. Di sini ada contoh Cr2O7 2- ditambah dengan SO2 menjadi Cr3+ plus HSO4-. Nah, kita menyetarakannya dengan cara setengah redoks, setengah reaksi. Nah, cara yang pertama artinya kalian harus dipecah menjadi 2. Nah, yang ada Cr dengan Cr. Nah, di sini pecah dulu menjadi 2. Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Di sini kita bagi 2. Ada SO2 menjadi HSO4-. Itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu menyetarakan jumlah atom yang terlibat redoks. Nah, yang terlibat redoks kira-kira di sini adalah unsur Cr. Nah, di sini jumlah atomnya 2, sedangkan di sini 1, maka di sini dikali 2. Nah, kita kali 2. Di sini S-nya 1, sama sudah, S-nya sini 1, di sini juga 1. Tak perlu lagi untuk langkah kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menyetarakan jumlah atom O. Nah, menyetarakan jumlah atom O itu dengan menambah H2O atau air. Nah, sekarang perhatikan di sini untuk atom O-nya di sini ada 7. Sedangkan di sini tidak ada, maka di sini ditambah dengan tulis dulu H2O. Berapa jumlahnya? Nah, O-nya kan ini 1, di sini perlunya 7, maka tulis 7 H2O. Nah, kalau yang di sini, nah ini tulis dulu SO2, di sini HSO plus menjadi HSO4-. Nah,
perhatikan di sini O-nya ada 2, sedangkan di sini O-nya ada 4. Nah, yang perlu dijumlah adalah yang di sebelah kiri. Nah, tulis dulu H2O. Berapakah jumlah yang diperlukan? Di sini 2, di sini 4, maka di sini tulis 2. Nah, 2 kali 2 kan 2. 2 kali 1 kan 2. Jadi di sini O-nya ada 4. Nah, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat itu menyetarakan jumlah atom H. Ini Ibu tidak urut ya, maksudnya tadi Ibu tuliskan langkah 1, 2, 3-nya. Bisa kalian perhatikan saja video yang Ibu bikin ini untuk penjelasan contoh penyetaraan reaksi redox. Nah, kemudian tadi kita lanjut ke bagian 4, yaitu menyetarakan jumlah atom H. Nah, caranya adalah dengan menambahkan ion H+ bagi yang kekurangan atom hidrogen. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini adakah atom hidrogennya? Nah, sini tidak ada. Tulis lagi. Tulis dulu Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Nah, yang kurang kan di sebelah kiri. Nah, berarti sini tambah dengan H+. Kira-kira berapakah jumlah yang harus kita tambahkan agar sama dengan kiri kanan? Perhatikan di sini. Ini H+, hidrogennya ada berapa nih? 7 kali 2 berarti ada 14. Maka di sini ditulis 14. Nah, jadi ada 14 hidrogen. Nah, kalau sudah berarti sama. Sudah. Lanjut ke sebelahnya. Nah, sekarang di sini ini ada ini SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4-. Nah, di sini atom H-nya sebelah kiri ada 4, sedangkan di sebelah kanan itu ada 3. Nah, berarti di sini kurang. Nah, tulis dulu atom H+. Berapakah kekurangannya? Nah, di sini 4, di sini 1, maka yang satu ini tambah 3. Nah, jadi tambah 3H+. Langkah selanjutnya yaitu adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, perhatikan, kita di sini muatan dulu. Muatan. Di sini untuk yang Cr2O7 muatannya adalah -2. Terus di sini dia +1 kali 14 berarti ini +14. Kemudian lagi di sini ini 3+ kali 2 berarti di sini +6. Di sini tidak ada muatan berarti ini adalah 0. Nah, itu yang sebelah kiri atau yang Cr tadi. Karena di sini lagi. Di sini muatannya ini 0. Ini juga 0. Di sini 1 kali -1 berarti -1. Di sini +1 kali 3 berarti +3. Nah, kita jumlahkan. Di sini muatannya ini berapa nih? -2 tambah 14 berarti positif 12. Sini 6 tambah 0, sini berarti +6. Nah, kalau ini untuk yang reaksi yang sebelah sini ya. Nah, kemudian sini ini 0 tambah 0, 0, -1 tambah 3 berarti +2. Karena tadi kalau menyetarakan muatan itu adalah menambah elektron. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira mana yang kita tambah elektron? Ini Cr2O7 ini tambah 14 A+. Nah, yang ditambahkan dengan dengan elektron adalah yang memiliki muatan positif lebih banyak. Nah, di sini muatan positifnya adalah 12, di sini 6, berarti yang banyak kan 12. Nah, jadi yang ditambah elektron adalah yang di sebelah kiri, elektron. Seberapa besar jumlah yang elektron yang ditambahkan adalah seberapa kira-kira supaya nilainya sama. Nah, ini kan ini 12, ini 6, supaya sama maka di sini tambah dengan 6 elektron. Artinya 12 ini kurang 6 sama dengan positif 6. Nah, kalau yang di sebelah sini ini kan SO2 tambah H2O menjadi apa nih? HSO4- plus 3H+. Nah, ini tadi +2, di sini 0. Berarti yang ditambah adalah yang memiliki muatan positifnya lebih besar, berarti yang di sebelah kanan.
maka di sini ditambah elektron. Berapakah elektron yang ditambah? Yaitu sebesar 2 elektron. Kenapa jadi 2? Nah, positif 2 dikurang. Nah, ini kan elektron kan negatif ya. Nah, 2 kali 1 kan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, nilai muatannya itu sudah sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan persamaan yang sudah ada. Nih, ini tadi kita jumlahkan nih. Ini jumlahkan. Nah, ini hapus dulu ya yang sebelah sini. Ini ada CR 2O7 2- ditambah 14H plus tambah 6 elektron menjadi 2CR 3 plus tambah 7H2O. Ini SO2 tambah 2H2O menjadi HSO4 min tambah 3H plus tambah 2 elektron. Nah, ini fokus dulu. Nah, supaya memudahkan, nah perhatikan elektronnya. Di sini 6, di sini 2. Supaya kita samakan dulu elektronnya, maka sini kali 1, di sini kali 3 supaya hasilnya sama 6 ya. Maka di sini jadi CR2O7 2- tambah 14H plus 6 elektron menjadi 2CR 3 plus tambah 7H2O. Yang di bagian bawahnya kali 3 berarti 3 SO2 tambah 3 kali 2 6 H2O menjadi 3 HSO4 min tambah 6 bukan 6 9 H plus tambah 6 elektron. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini dia perselisihan. Di sini dia sebagai reaktan, di sini hasil reaksi. Ingat, kalau bersebelahan seperti ini, yang satu reaktan, satu di produk, maka kalau dijumlahkan ini artinya habis atau dikurang. Nah, kemudian ada lagi kah yang bersebelahan, yaitu H2O. Nah, di sini dia 6, di sini 7, maka sisa H1, sini habis. Kemudian ada lagi H plus, di sini dia 14, di sini 9. 9-nya habis, berarti 14 kurang 9 sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini, nah baru kita tulis hasil akhirnya, yaitu CR2O7 2- ditambah 3SO2 plus. Ini 5H plus menjadi 2CR3 plus ditambah dengan 3HSO4 min plus. Nah, jadi sisanya kan 1 nih. Nah, jadi plus H2O. Nah, jadi itu cara untuk menentukan penyetaran reaksi dengan cara setengah reaksi. Jadi kalau ada soal harus diurut ya. Diurutkan dari yang pertama tadi membagi dulu, habis itu menyetarakan jumlah atom. Yang ketiga menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Kemudian yang keempat menyamakan atau menyetarakan jumlah atom H tadi, atom O tadi dengan H2O. Kemudian menyetarakan atom H dengan menambahkan H plus. Kemudian yang kelima menyetarakan jumlah muatan. Habis itu menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Kemudian setelah itu baru dijumlahkan untuk kedua ruas reaksi. Nah, jadi seperti itu cara menentukan penyetaran reaksi dengan cara setengah reaksi.